Flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet. Dewi Amba dan Bisma, simbol kasih tak sampai dari epos Mahabharata, menjadi objek lukisan Dwi Putro alias Pak Wi. Guratan warna-warni cat seolah menggambarkan jalan hidup sang lelaki parubaya. Selama puluhan tahun, Pak Wi sudah menghasilkan ribuan lukisan beraliran realis. Para tokoh cerita pewayangan adalah objek lukisannya. Seperti Vincent van Gogh, pelukis maestro impresionisme asal negeri Belanda, Pak Wi juga menderita skizofrenia. Dia lahir tahun 63, pada usia 18 dan 20 tahun sekitar itulah. Dia mulai mengalami gangguan kejiwaan. Dan di situ belum ada identifikasi khusus bahwa dia adalah skizofrenia gitu. Skizofrenia saya dapat belakangan aja. Ya, setelah saya bercerita gangguan dia pada waktu paranoid ngamuk-ngamuk itu. Misalnya semalaman sampai pagi gitu. Ngamuk. Ribuan lukisan kini telah terjajar di rumah maupun di galeri khusus milik keluarga Pak Wi. Para penyuka seni lukis biasa datang untuk menikmati keindahannya. Namun siapa sangka jika jalan hidup Pak Wi ternyata tak seindah lukisannya. Pak Wi lahir dari 10 bersaudara. Masa kecilnya dilalui dengan normal, seperti anak-anak seusianya. Waktu masih kecil itu biasa seperti anak normal, sampai kelas 0 kecil, 0 besar, sampai kelas 1, 2, kemudian kelas 3. Jadi saya selalu rukun waktu itu. Apa-apa berdua. Ada orang teman berkelahi, kita sering berdua. Jadi, tapi setelah kelas 3, dia merasa ada gangguan apa itu, gangguan telinga atau apa. Jadi isinya marah-marah. Marah-marah yang dimarahi itu saya. Saya pernah dipukul, tahu-tahu dipukul, dimaki-maki. Saya pergi lagi, kejar lagi. Saya sampai nggak berani, di rumah keluar lagi. Saya selalu menunda terus. Sampai kelas 3 SD, gurunya itu merekomendasikan supaya pindah ke SLB gitu, karena sudah tidak bisa mengikuti pelajaran gitu. Pelajaran di SD umum ya, karena gangguan bicara dan tunarungunya itu. Nah, orang tua juga bingung juga, karena sebelumnya kan enggak gitu. Sebelumnya sebagai anak yang normal biasa gitu. Dan ibu saya pernah bercerita sama saya, dia lebih rajin loh, lebih cerdas juga gitu, dibanding adiknya itu yang nomor 3 itu. Dan menerima ketidaknaikan kelas itu, dia juga shock juga. Dan itu yang kedua kalinya dia tidak naik kelas, akhirnya disuruh pindah sekolah, tambah lagi shock. Akhirnya 1 tahun itu nggak sekolah gitu. Ya, tentu saja ada ketidaknyamanan yang terjadi karena SLB itu adalah untuk teman-teman kita, untuk saudara-saudara kita yang tunarungu dan bicara. Sementara Pak Wi ini ada kerentanan gangguan jiwa ya. Dan itu yang membuat saat pernah nemuin gurunya dia kelabakan tuh. Misalnya Pak Wi kalau nggak punya pensil dia nyuri, ngambil dia nggak tahu itu perbuatan mencuri ya, tetapi dia butuh itu gitu. Lalu menyendiri, tidak mau bersosialisasi, lalu punya keinginan kuat, ya harus dipenuhin dan sebagainya kayak gitu. Saat kekosongan waktu karena berhenti sekolah, Pak Wi menghabiskan waktu dengan bersepeda keliling kampung dan berjalan tak tentu arah. Setelah bersepeda, fasenya adalah berjalan kaki. Berjalan kaki ini juga sangat ekstrim juga. Lalu kenapa dia berjalan kaki? Karena dia bersepeda pernah jatuh kecelakaan dan berdarah gitu. Di masa-masa itu pula,
Pak Wi sering menonton pertunjukan wayang di gedung pertunjukan Agastya tak jauh dari rumahnya di Yogyakarta. Dari sinilah di kemudian hari, tokoh-tokoh wayang menjadi favorit Pak Wi dalam berbagai karya lukisannya. Jalan kaki inilah yang membuat dia itu keluar malam, keluar pagi, dini hari gitu. Jadi dia tidak betah di dalam suatu ruang gitu, selalu pengen berjalan kaki. Jadi di kampung itu dia menjadi orang yang terkenal paling berani. Selain bersepeda dan berjalan kaki, Pak Wi juga sering main coret-coret di sembarang tempat. Kegiatan coret-coret Pak Wi lalu mengilhami keluarganya untuk memberikan sarana melukis. Tetangga ya waktu itu, Pak Wi coret-coret tuh di tembok gede banget gitu kan. Nah itulah sumber inspirasi saya untuk memberi dia kertas-kertas. Waktu itu kertas manila, kertas pastel gitu. Dia melukis gitu. Saya ingat betul waktu itu saya beli 5 kertas manila itu. Saya beli 5, satu kotak kecil pastel gitu. Gak ada 2 jam 5 itu dia habisin dia. Dan full diwarnain semua gitu. Gunung. Dia suka sekali dengan gunung. Gunung selalu menjadi favorit dia. 2 gunung. Kayak anak kecil lah. Kali melukis ketika medianya ada. Jadi ada berapapun medianya, dia akan garap itu. Itu rupanya pembebasan pikiran dia melalui situ. Ketika sudah habis gitu, sudah nggak ada yang dilukis, ya dia berjalan kaki lagi. Pak Wi depresi dan menderita skizofrenia saat menginjak usia remaja akhir. Namun skizofrenia bukan halangan bagi Pak Wi untuk menciptakan ribuan lukisan di atas kanvas. Sekitar tahun 2000-an itu menjadi momentum saya luka ya, sakit ya, ketika melihat Pak Wi itu seperti gelandangan itu. Saya ketemu sendiri, saya naik motor, ketemu di jalan, Pak Wi dalam kondisi lusuh gitu, membawa banyak puntung rokok di satu celana dia. Ajak komunikasi, dia menunduk, kepalanya menunduk terus itu, nggak pernah merespon, menatap mata saya gitu. Wah, saya nggak bisa memaksa dia untuk saya boncengin lalu pulang gitu. Akhirnya saya pulang ke rumah, saya tunggu sampai dia pulang. Di situ saya diskusi sama kakak, saya harus melakukan apa dan sebagainya gitu. Akhirnya, ya itu tadi, saya terinspirasi tembok tetangga yang dicoret-coret itu. Saya berpikir, selain kebiasaan Pak Wi yang saya amati, dia senang menggambar, dia mencoret tembok segini gede gitu, pasti akan tuntas juga mengeksekusi sebidang kertas manila gitu. Akhirnya saya kasih kertas manila dan pastel itu, udah selesai juga. Sebagai seorang penderita skizofrenia, Pak Wi sangat produktif dalam melukis. Pak Wi melukis ketika medianya ada. Jadi ada berapapun medianya, dia akan garap itu. Itu rupanya pembebasan pikiran dia melalui situ. Ketika sudah habis gitu, sudah nggak ada yang dilukis, ya dia berjalan kaki lagi. Awalnya dia itu tidak bisa berkomunikasi dengan menatap mata saya gitu. Yang terjadi seperti saya temui dia di jalan dalam kondisi memungut puntung rokok itu kan selalu tertunduk gitu. Awalnya seperti itu. Dengan melukis, dia kadang saya kasih banyak media gitu, lalu sampai buntu setelah melukis ini saya melukis apa gitu. Nah disitulah dia mulai bertanya pada saya, sebaiknya saya melukis apa gitu. Nah disitulah mulai terjadi komunikasi, kontak mata dan sebagainya gitu. Sampai suatu ketika dia itu bisa menyatakan keinginan, saya ingin warna biru, merah, hitam itu, bisa menyatakan itu. Secara verbal? Ya, secara verbal.
satu kata gitu. Lukisan Pawi banyak menampilkan tokoh-tokoh cerita pewayangan. Kemunculan tokoh-tokoh wayang dalam lukisannya diduga merupakan bentuk kecintaan Pawi terhadap cerita wayang yang sering disaksikannya saat remaja. Karena kalau memperhatikan goresan-goresan dia itu ada keunikan tersendiri loh lukisannya itu. Selalu tidak pernah merevisi gitu, satu tarikan. Dan artistik juga karyanya. Ya dia punya kebiasaan waktu remaja yang melihat pementasan wayang kulit di dekat rumah nanti. Ya itu terjadikan objek untuk memulihkan memori. Sebetulnya ini strategi saya yang saya lakukan, bagaimana memulihkan memori dia. Akhirnya saya ajak dia untuk menggambar wayang-wayang itu. Nah itulah makanya beruntung dia punya kesukaan. Pada dasarnya yang dibutuhkan oleh keluarga adalah sebuah wawasan bahwa skizofrenia itu bisa sembuh secara relatif. Bahwa skizofrenia itu bukan kartu mati, bukan akhir dari kehidupan dia. Lalu dari masa lalu Pawi itu, saya lihat dia suka menggambar. Nah, makanya saya mengajak dia untuk banyak menggambar. Kita berikan obat, skizofrenia akan berkurang. Namun kalau sudah skizofren itu membutuhkan satu khayalan, dia berkarya baik dengan skizofrenia, maka kalau misalnya kita obati dan skizofrenia turun, mungkin saja prestasinya ikut turun.